Shalom semuanya, shalom. Siapa di sini yang tidak pernah mengeluh? Ada di antara saudara yang tidak pernah merasa aduh, ya, aduh, ya. Kadang-kadang waktu tidur sering ada suara aduh, boyok sakit, kepala sakit, perut sakit. Keluarga mungkin mengalami banyak hal, keuangan mungkin, saudaraku. Namun kita mesti tetap kuat, walaupun mengeluh. Ya, saya kira tidak ada orang yang tidak pernah mengeluh. Ya, waktu saya dioperasi yang lalu, saudaraku, untuk pemasangan pacu jantung. Setelah dioperasi, besoknya dicek, ternyata terlepas. Harus dioperasi ulang. Wah, itu berat ya. 2 kali operasi, hanya beda beberapa jam. Saudara, rasanya badan ini sepertinya, lebih baik sudah mati saja. Kok begini rasanya? Ya, saudaraku, namun di tengah-tengah itu ada kekuatan dari dalam. Jadi kuat, membuat kita punya harapan. Nah, setiap orang pasti mengalami yang disebut keluhan-keluhan. Namun yang menjadi pertanyaanku, apakah kita kuat? Pertanyaan yang berikut, adakah saudara mengeluh sekarang untuk melawan dosa? Ya, artinya oleh karena saudara mau hidup benar, kalau engkau dimaki orang tidak boleh balas, wah itu berat. Kalau uangmu dimakan oleh orang, apalagi itu teman gereja misalnya, apalagi itu pelayan Tuhan, lalu kita mulai ingin membalas. Nah, tentu kita mengeluh. Namun, waktu kita mengeluh itu, apakah kita mengeluh kepada Tuhan? Ya, atau kita ingin mengeluh nanti saja. Kita balas, kita tidak mau hidup benar, dan nanti di alam maut kita mengeluh selama-lamanya. Saudaraku, Alkitab memberitahu memang satu kenyataan hidup bahwa manusia itu akan mengeluh, menunggu yang disebut penebusan tubuh. Semua manusia mempunyai tubuh, dan tubuh ini bisa sakit. Tubuh ini bisa merana, ya. Tubuh ini bisa kekurangan ini, kekurangan itu. Saudaraku, apalagi saudara kalau bertubi-tubi sakit, ulang sakit ini. Saudaraku, saudara rasanya Tuhan, kapan bisa lepas? Ya, saudaraku, mengeluh dalam roh, menunggu penebusan tubuh. Ini kenyataan dalam hidup. Sudah melihat gambar ini? Sudah pernah mendengar anjing melolong? Rasanya miris ya. Iya. Kalau sudah mendengar suara seperti itu, kenapa ya? Anjing melolong. Sudah melihat gambar kedua di situ, kijang juga bisa melolong. Ya, saudaraku, dan manusia kadang-kadang meneteskan air mata, menangis. Ya, tolong mungkin ada sesuatu. Saudaraku, mari kita membacakan, ini kenyataan Alkitab dalam Roma 8.
ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati. Kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Ya, sebab kita tahu, jelasku, kita tahu sampai sekarang semua makhluk, entah itu binatang, entah itu manusia, semua makhluk itu merana. Kenapa? Ya, binatang-binatang, makhluk merana dari awal oleh karena dosa. Adam berbuat dosa dan Tuhan mulai kutuk bumi ini. Saudaraku, iblis mulai bekerja. Maka di sini dikatakan sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan merasa sakit bersalin. Ibu-ibu waktu melahirkan, mereka nangis, teriak, sakit. Saudaraku, itu satu kenyataan. Ya, saya beberapa waktu yang lalu, hampir 50 tahun yang lalu, ada, saudaraku, seorang ibu yang karena pecah, ya, air ketuban sudah keluar dan dia mesti bertahan, ya, untuk fight, bertahan, bagaimana bisa bebas, ya. Dan setelah kami doakan sebentar lagi kering di rumah, berkata sudah lahir dengan selamat. Saudaraku, kita tahu banyak kali keluhan-keluhan. Dan Alkitab mengatakan bukan hanya makhluk-makhluk itu, binatang-binatang mengeluh, namun kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan. Apa yang kita nantikan? Menantikan pengangkatan, adopsi sebagai anak. Saudaraku, ini berarti yaitu penebusan tubuh kita. Semua kita punya tubuh, bukan? Dan tubuh kita ini seringkali bisa sakit, merana. Dan kadang-kadang waktu sakit kita berkata, aduh, kok begini ya sakitku? Nah, hari ini kita belajar, bagaimana kita mempunyai tujuan lebih dulu. Dalam hidup ini memang banyak masalah. Tapi tujuan kita mesti yakin ada kebangkitan tubuh ini. Tubuh ini nanti akan diubah oleh Tuhan. Tubuh yang fana ini akan diganti oleh Tuhan menjadi tubuh yang mulia. Nah, ini mesti kita mempunyai keyakinan ini. Supaya apa, supaya kita kuat menanggung derita. Karena semua penderitaan itu sementara sifatnya. Kita di dunia ini sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap beriman? Waktu kita menderita, waktu kita ada masalah, apakah tetap kita bisa bertahan? Dan ada seorang yang diizinkan oleh Tuhan untuk diuji oleh iblis habis-habisan, yaitu Ayub. Kalau saudara membaca Ayub, saudara pasti berkata, waduh, kalau aku nggak kuat. Ya, padahal Ayub saat itu tidak punya pendeta, tidak ada Alkitab, ya, tidak ada kunjungan yang menghibur, malah menyalahkan. Tapi dia bisa bertahan. Walaupun dia mengeluh. Ya, saudara, kita mesti belajar dari seorang Ayub ini. Kenapa? Kenapa dia bisa? Padahal dia cuma menerima berita dari nenek moyang yang turun-temurun.
tanpa Alkitab. Tapi ada satu hati yang percaya bahwa ada Allah yang hidup, ada Allah yang berkuasa, ada Allah yang pegang kontrol, dan itu yang dia percayai. Saudaraku, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana Ayub dalam Ayub pasal 1, Ayub pasal 2, ya, 2 minggu secara berturut-turut. Bagaimana Ayub diizinkan oleh Tuhan dicobai oleh iblis. Dalam 1 hari, anak 10 semua mati. Semua kekayaan habis. Itu dalam Ayub pasal 1. Dan dia lalu berkata, terpujilah nama Tuhan. Aku lahir dengan telanjang, aku pergi juga dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Ayub pasal 2, maka iblis marah. Dia berkata, kok masih bertahan? Iblis berkata, coba kalau tubuhnya ini aku jamah. Kata Tuhan, boleh. Boleh. Asal kamu jangan ambil jiwanya. Langsung penyakit dari kepala sampai kaki, bisul-bisul sampai beling, ya, pecahan tembikar itu dia garuk-garuk, jadi pasti berdarah-darah, tubuhnya penuh dengan darah, gatal bukan main, dari kepala sampai kaki, ya. Dan di situ kemudian teman 3 datang, saudaraku, ya. 3 temannya mendengar berita Ayub yang dulunya kaya raya, mempunyai kekayaan mungkin terkaya saat itu. Temannya merasa prihatin, mereka datang, mereka mengunjungi. Dan mereka mulai datang ingin menghibur. Tapi waktu melihat Ayub menderita begitu, mereka nggak bisa ngomong, diam. Nah, kita mesti pertama, waktu kita mengeluh, hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Kita boleh mengeluh, Tuhan, kenapa ya begini Tuhan? Aduh Tuhan. Tapi hati-hati dengan mulut kita. Jangan sampai keluar kata-kata yang salah. Dan inilah sebab utama kesalahan Ayub. Dia mulai ada kata-kata yang keliru dari mulutnya. Sudah melihat gambar di situ, Ayub penuh dengan borok dan mungkin bernanah. Dulu kurang lebih 50 tahun yang lalu, saya diminta untuk mengunjungi seorang yang sakit. Sakit apa? Sakit gula, tapi sakit gula basah. Ya, ada sakit gula itu kering, ada yang basah. Dan kalau basah, baunya itu amis. Dan dia di tempat tidur. Kalau dia panggil cucu-cucunya datang, dipanggil, nggak mau datang. Begitu masuk, waduh, amis bukan main. Itu yang saya alami. Waktu saya diminta untuk mendoakan, saya begitu masuk ruangannya, aduh, saya mesti bertahan. Seorang hamba Tuhan diminta mendoakan kan mesti dekat, masa dari jauh-jauh begitu. Mau tidak mau, waduh, bukan main. Ya, saudaraku, saya pikir pantesan ya kalau cucu-cucunya dipanggil, nggak ada yang mau masuk. Bayangin, penderitaan seperti itu. Sehingga 3 sahabat Ayub yang sangat dekat menghormati Ayub, mereka datang duduk dan nggak bisa ngomong. Coba kita bacakan Ayub 2 ayat 12 sampai 13. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi.
Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Iya, seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata pun selama 7 hari. Mereka cuma diam, mereka cuma prihatin. Aduh, teman kita ini kasihan. Aduh, 7 hari 7 malam, mereka duduk, mereka sangat prihatin. Itu pasti menghibur ya. Kalau saudara sakit, lalu ada orang mengunjungi, dan mereka mendoakan, aduh, sudah terhibur. Ya, tapi nanti kita melihat 3 orang ini, setelah Ayub berkata-kata, maka 3 orang ini mulai debat. Nah itu seperti gambar ini, hati itu ditusuk itu. Bayangin kalau hatimu seperti itu ditusuk kawat duri begitu. Aduh. Ya persis ada 3 itu kawat durinya. Sakitnya bagaimana? Ya. Jadi suasana diam selama 7 hari itu beranjak, berubah menjadi perdebatan yang menyakitkan hati Ayub. Kenapa? Karena Ayub, dia mulai membuka mulutnya. Dia mulai membuka mulutnya tanpa pengetahuan yang benar. Asal ngomong, pokoknya curhat. Nah, kita kan sering begitu ya. Kalau kita sudah punya unek-unek, kita langsung curhat. Nah, curhat ini kadang-kadang bisa tanpa yang benar. Asal ngomong, asal ya unek-uneknya dikeluarkan. Ini yang dialami oleh Ayub. Dan kita membaca, ini penyesalan yang sia-sia. Kalau kita bacakan dalam Ayub pasal 3 ayat 1-26 yang saya potong-potong, coba dibacakan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Iya, Ayub mulai ngomong, aduh, kenapa ya saya hidup? Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Kenapa dulu aku tidak mati? Biarlah waktu itu menjadi gelap, tidak ada yang lahir, tidak ada ucapan Kyonghi. Kenapa kok bisa lahir? Aku. Mengapa? Mengapa? Saudaraku, kata biarlah sampai diucapkan 7 kali. Dia menyesal atas hal-hal yang sudah lewat. Sering kali kan gitu, aduh, dulu kok aku begitu, kenapa? Saudaraku, saudara menyesal yang sudah lewat itu berguna enggak? Sebetulnya enggak ada gunanya, betul enggak? Sudah nyesel tapi yang sudah lewat. Saya masih ingat 3 tahun yang lalu, persis 3 tahun yang lalu, hari Minggu juga. Saya khotbah pagi jam 6. Setelah saya turun dari mimbar, saya diberitahu mantu saya, tapi jangan kaget, Nika meninggal. Saudaraku, suara dalam hati berkata, semua sudah berlalu.
Milka nangis, memeluk saya, nangis. Saya berkata, Mil, sudah lewat. Sudah lewat. Pikiran kita nggak boleh, loh, kenapa ya? Loh, kok gitu ya? Suara batin jelas kok berkata, sudah lewat. Sudah lewat. Already pass. Nggak bisa diulangi. Hidup ini tidak bisa diulangi. Penyesalanmu yang kemudian itu tidak berguna. Engkau nyesal bagaimanapun, tidak berguna. Karena itu sementara kita hidup, marilah kita menjaga diri kita. Ya. Dan begitu Ayub mulai komplain, dia mulai ngutuki harinya. Mengapa, biarlah, saudaraku. Ya, saudaraku. Maka 3 temannya itu mulai ngomong sekarang, membalas. Yop, kamu ini mikir, menurut aku ya, ini Elifasku. Saya amati, memang itulah. Yang begitu itu biasanya orang itu salah. Karena itu menderita. Teman yang kedua Bildad, dia berkata, menurut adat, ini adat loh. Maka keadaan seperti kamu ini pasti salah. Kamu pasti salah, dosa besar. Teman ketiga mulai ngomong, waktu Ayub mulai bantah, enggak itu, saya enggak begitu. Teman ketiga Sofar, dia berkata, dan kata-katanya itu dugaan. Kadang-kadang kita suka menduga, prejudis, ya. Kita menuduh orang. Nah ini yang dilakukan oleh Sofar. 3 temannya ini nyerang. Yop, orang semacam kamu ini menderita semacam begini, pasti nggak benar hidupnya. Lalu Ayub mulai menjawab. Nah inilah yang kita expose sekarang, Ayub 19. Kita baca ayat 1-3. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Wow, kata-kata ini menyakitkan pertama. Ingat ya, hati-hati kalau saudara ini mulai besuk pada orang, entah itu temanmu, keluargamu, lalu saudara mulai mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan. Yang kedua bisa apa? Meremukkan. Ya. Yang ketiga bisa apa? Menghina. Dan menyiksa. Kata-kata itu tajam. Ya, hati-hati. Waktu ada orang menderita, kita jangan, wah, ya kamu ini ya salah gede, kamu itu mesti, wah, makin menjerumuskan. Bukankah dia butuh penghiburan? Ya. Namun kita kadang-kadang keliru dalam kata-kata, walaupun kita teman baik. Saudaraku, perkataan kita itu seperti pisau. Alkitab mengatakan, seperti panah. Sudah tahu panah? Panah itu ujungnya seperti begini. Kalau ditarik itu, malah lukanya malah besar. Sakitnya bukan main. Karena bentuknya itu begini. Ya, jadi masuk, lalu kalau ditarik, wah,
bukan main. Ya, saudara, itu seperti pancingan. Gitu. Coba saudara memancing ikan, waktu ditarik, kena ikan. Darahnya cuma sedikit, tapi begitu sudah keluarkan, wah, darahnya lebih banyak. Begitulah kata-kata. Ayub merasa tersiksa, maka mulailah debat. Ya, Ayub ini debat dan terus kena dengan tikaman-tikaman. Akhirnya oleh karena debat kusir, ya saling ya menyanggah begitu. Lalu perdebatan kemudian berhenti, diam lagi. Ayub ya tidak mau disalahkan, ya karena dia memang orang baik, orang saleh, orang dermawan, banyak menolong orang, tapi kok bisa sakit? Nah ini loh, hati-hati ya, memang ada orang jahat bisa sakit. Tapi ada orang baik seperti Ayub. Dia tidak melakukan perbuatan yang buruk pada orang lain. Tapi ada sesuatu yang buruk dalam rohani. Dalam rohnya, dalam pikirannya. Nah ini Tuhan mau bersihkan. Ya, Ayub 32 ayat 1-3 berbunyi, maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakiel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar lebih daripada membenarkan Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan jawaban. Iya, ayat yang kedua ini saya ubah sedikit dari bahasa Indonesia. Mestinya seperti ini, ya. Muncul seorang pemuda, jadi ada 4 orang sebetulnya yang hadir. 3 ini yang lebih tua-tua, karena itu yang muda ini diam aja, saya nggak mau komentar dulu. Saya masih muda. Lalu 3 ini komentar, yaitu tadi, ya Sofar, Bildad, ya Elifas, nyerang Ayub, tapi pemuda ini diam. Ya, sampai mereka semua diam, pemuda ini mulai muncul. Jadi perhatikan, anak-anak muda, engkau mesti penuh firman Tuhan, seperti Elihu. Elihu ini seorang pemuda, tapi dia dekat dengan Tuhan. Dia diurapi Tuhan. Ya, nanti kalau sudah baca terus dalam pasal 32, maka Elihu ini ada roh Tuhan dalam hidupnya. Karena itu saya senang kalau di gereja itu banyak pemuda yang suka firman Tuhan. Pemuda yang suka berdoa. Supaya waktu kesulitan, jangan sudah pikir hanya orang tua yang punya asam garam pengalaman yang bisa memberikan nasihat. Tapi Tuhan bisa pakai pemuda-pemuda, anak-anak muda yang masih muda, tapi suka membaca Alkitab. Dan dia bisa memberikan keterangan yang benar. Karena itu, saudaraku, dia mulai marah terhadap Ayub. Kenapa, saudaraku? Karena ia menganggap dirinya benar. Memang dia benar, saudaraku. Tapi dalam hal ini ada hal yang sesuatu yang perlu dibersihkan dalam hidupnya. Itu minggu-minggu depan kita dengarkan, saudaraku. Ya. Dan dia mesti belajar untuk juga merendahkan diri, untuk diubah Tuhan. Tapi dia menganggap dirinya benar lebih daripada membenarkan Allah. Mestinya yang awal-awal itu dia betul. Dia membenarkan Allah, terpujilah Tuhan. Ya, walaupun hartanya habis, dia bisa ngomong terpujilah Tuhan. Nah itu membenarkan Tuhan. Tapi sayang setelah dia kena omongan teman-temannya ini, dia mulai
muncul kemarahan. Mulai ngomongnya mulai membenarkan diri dan dia mulai, Tuhan ini kok kurang pas ya menghukum saya. Ya, saudaraku, dia mulai menuduh Tuhan. Nah, bukankah kita begitu kalau ada anak mati, berapa kali saya melayani orang, dia berkata, Tuhan kok jahat ya? Loh, kok Tuhan jahat? Nah, kenapa anak saya mati? Loh, nah, sudah lihat orang lain? Apa enggak ada anak mati? Ya, saya sudah pikir bahwa orang itu kalau mati mesti usianya tua baru mati. Enggak juga. Jadi dalam hidup ini memang unik. Kita mesti siap dalam mengalami segala masalah. Dan dia juga marah, Elihu, kepada 3 orang sahabat. Karena cuma mempersalahkan, tapi tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Ayub. Mengapa itu? Mestinya dijawab. Elihu yang penuh dengan firman, karena dia diurapi Roh Kudus, itulah yang dia mulai berkata dan Ayub mulai belajar diam. Dengarkan anak muda. Saya harap anak-anak muda muncullah. Saya dulu seperti Anda masih muda. Tapi saya suka baca Alkitab. Ya, begitu saya dibaptis, saya mulai konsentrasi. Saya mulai sungguh-sungguh. Ya, tidak pernah luput. Tiap hari saya mesti baca Alkitab. Dan itu mengubah persepsi saya. Saya percaya Tuhanku hidup, Tuhanku berkuasa, sehingga saya bisa lepas dari gangguan penyakit. Saya dulu orang yang sangat minder karena gagap. Sekarang bisa ngomong, ini mujizat. Kenapa bisa? Alkitab mengatakan Yohanes 8 ayat 32, kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You shall know the truth and the truth shall make you free. Kamu bisa lepas oleh karena tahu kebenaran. Saya dulu banyak takut, tapi setelah saya baca Alkitab, ada malaikat Tuhan yang menyertai kita. Bukan hanya setan, tapi ada malaikat Tuhan yang menjadi penerang. Dan itu memberikan saya kekuatan untuk tidak takut lagi. Ingat, ada satu saat di mana semua kita akan lewat lembah bayang-bayang maut. Nanti ya, kalau saudara mati, lain kali tentunya. Setiap orang mati nanti akan lewat terowongan. Ini sudah kesaksian banyak orang yang mati suri, lalu hidup lagi. Juga berkata, begitu mati, lalu lewat terowongan. Nah, di terowongan itu, saudaraku, nanti keluarnya gelap banget atau terang. Nanti semua saudara akan mengalami. Karena itu orang-orang yang nggak benar, yang saya baca, nanti saudara bisa download ya, yang masih muda-muda bisa download To Hell and Back. Tapi To Hell and Back itu banyak ya, pergi ke neraka dan kembali ya. To Hell and Back, balik ya. Tapi itu yang dikarang oleh seorang dokter namanya Rowley kalau nggak salah. Coba sudah download, nanti sudah lihat film itu. Karena dokter ini waktu dia merawat di rumah sakit, ada orang mati lalu hidup lagi. Dan dia mulai interogasi. Dan dia mulai masukkan di internet. Siapa ya yang pernah begitu? Ternyata banyak, beberapa begitu. Lalu memberi kesaksian dan itu dibuat film. Saya melihat itu, wow. Jadi saudara perlu tahu ya,
nanti kalau mati itu gimana? Ada orang ateis mati lewat terowongan begini, lalu datang orang-orang menghantam, memukul dia, sampai dia jatuh, bangun dipukul lagi, dia jerit-jerit. Tapi di tengah-tengah itu dia dengarkan ada musik piano, deng 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 ding dang 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 dang. The Bible tells me so. Dia ingat waktu dia dulu sekolah minggu, dia sudah menjadi ateis. Ini PhD loh, ini fakta loh, ini dia bersaksi, real. Ya, dia mati 8 jam. 8 jam, istri saya cuma beberapa menit. Istri saya pernah mati, dokter sudah ngomong mati, tapi beberapa menit. Ya, tapi orang yang bersaksi itu, ateis itu 8 jam. Dia seorang ateis, dulunya ke sekolah minggu, dan dia dulu ke sekolah minggu menyanyi nyanyian itu. Tapi waktu dipukul itu, dia dengar piano itu. Dia lalu ingat Yesus. Dia teriak, Jesus. Waktu dia teriak, Jesus, orang yang mukul itu semua rebah. Dan dia bangkit. Dokter bingung, hidup lagi. Ini fakta loh, ini bukan dongeng loh. Nanti sudah bisa download, coba anak-anak muda yang bisa tahu, coba sudah lihat film itu film. Tidak semua orang akan menderita seperti Ayub, tetapi semua orang pasti akan masuk terowongan ini, pasti. Ya. Apa keluhan Ayub dalam Ayub 19, 13-22, waktu dia luka-luka, boroan, bernanah, baunya amis, jijik. Semua temannya jauh-jauh. Budak-budaknya yang dulu nurut sama dia dipanggil-panggil, nggak mau datang. Istrinya menjauh juga, nggak kuat baunya. Ya, saya sudah 2 kali ngalami itu, 3 kali ya, harus mengunjungi orang yang seperti itu. Satu lagi orang kena kolera Eltor. Wah, itu juga baunya bukan main. Begitu saya masuk langsung mau tumpah saya. Tapi itu pengalamannya membuat Tuhan, saya tahu malaikat Tuhan menyertai saya. Saudaraku, nah kalau orang sakit, siapa yang bisa ngikuti rasanya? Bisa enggak? Kalau suamimu sakit, istri-istri bisa enggak merasakan sakitnya suami? Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau istrimu sakit, apakah suami bisa, aduh, ya, kasihan. Tapi engkau bisa merasakan? Enggak bisa. Enggak bisa. Seperti Amsal 14 ayat 10 mengatakan, hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Ya, hati kalau saudara sedih, orang lain nggak bisa bersedih seperti engkau. Ya cuma berkata bersimpati, turut berduka cita. Apa betul duka cita? Ya enggak. Betul? Cuma ngirim bunga, turut berduka cita. Tapi apa hatinya duka cita? Ya enggak, ya cuma ya gitu aja. Orang lain nggak bisa ngikuti penderitaanmu, nggak bisa. Dan orang lain pun nggak bisa ngikuti kesenanganmu, nggak bisa juga. Masing-masing pribadi. Karena itu engkau mesti punya saat-saat seperti itu.
engkau mesti punya Tuhan. Nanti engkau merasakan waktu engkau menderita, kalau tanpa Tuhan, engkau tidak kuat. Kenapa Ayub kuat? Karena Tuhan menyertai. Dan itu juga yang dialami oleh Daud. Waktu dia dikejar-kejar oleh mertuanya, raja, mau dibunuh. 21 kali dia mau dibunuh oleh raja. Bayangin. Menantu mau dibunuh oleh mertua. 21 kali mau dibunuh. Sama raja loh. Dicari, dikejar. Dengan pasukan elit. Sampai 3.000 orang. Bayangin. Apa kata Daud? Tuhan itu gembalaku. Aku tidak takut. Mari kita baca bersama. Kita bacakan semua mengucapkan nanti dipandu oleh Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab engkau besertaku. Anda semua, saya, dan semua kita, anak-anak Tuhan, kalau ada masalah, kita mesti percaya, Tuhan beserta kita. Inilah kekuatan, dan Tuhan saudara bisa merasakan. Bukan cuma saudaraku kalau ada orang lain ya datang menghibur. Saudara tidak bisa merasakan yang begitu dahsyat. Tapi Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita. Ini saya alami berkali-kali. Saya sudah berkali-kali mau mati. Jadi saya bisa merasakan kalau Tuhan menyertai, Dia memberikan kekuatan yang luar biasa. Nah, saudaraku, dan terakhir punyalah iman, kebangkitan. Betul kita akan mati, tapi Tuhan berjanji, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, walaupun dia mati, dia bisa hidup kembali. Itu fakta. Kenapa? Karena Yesus pun hidup kembali. Dia pernah mati. Ya, dikubur. 3 hari, 3 malam. Dia bangkit kembali. Dan nanti kita semua juga akan mengalami seperti itu. Ayub 19 ayat 23 sampai 29 berbunyi. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Sebab aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, di dalam dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Takutlah kepada pedang karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang. Agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Ya, di tengah-tengah debat antara Ayub dengan 3 temannya tadi. Lalu dia berkata seperti ini, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab. Terukir dengan besi pengukir. Artinya biar perkataanku ini tetap. Sebab, nah ini bahasa Indonesia itu saya kurung ya, nanti kalau makanya saya begini ini coba saudara catat, nanti di rumah Alkitabmu yang bahasa Indonesia itu tolong dikurung. Kata tetapi itu mestinya sebab gitu ya.
Jadi aku ngomong ini, ngomongan yang mantap. Sebab aku tahu, I know. Aku percaya dan aku tahu penebusku hidup. Ya, saudaraku. Dan dia berkata, akhirnya ia penebus ini akan bangkit dari debu juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Di dalam bahasa Indonesia tanpa. Maksudnya di dalam dagingku pun aku akan melihat Allah. Ini kata-kata profetis. Kata-kata yang diberikan Tuhan melalui Roh Kudus. Ya, dan dia berkata, aduh aku rindu itu nanti ketemu Tuhan. Oh, di sini katakan, betapa hati nuraniku ini ya merana karena rindu. Kamu menuntut sekarang perkaraku, tapi aku tahu ada pengadilan. Nanti Tuhan yang menentukan, bukan kamu. Ya, jadi kemantapan iman Ayub itu dinyatakan dengan kalimat tadi. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Ini artinya dia mantap, dia percaya. Kenapa? Aku tahu, I know, penebusku hidup. Ya. Dan aku dalam dagingku pun akan nanti bangkit. Melihat Allah. Kenapa dia berkata penebusku? Dan kata penebus ini dalam bahasa aslinya dipakai kata Gaal, penebus keluarga. Nanti saudara baca di rumah. Nah ini kalau saudara mau suka membaca Alkitab itu dengar perkataan dari firman Tuhan, catat, oh ya nanti saya harus baca di rumah Imamat pasal 25. Nanti sudah baca Imamat pasal 25, di situ ketemukan tentang penebus keluarga. Ya. Dalam peraturan orang Yahudi, kalau ada satu keluarga jatuh miskin, maka yang lain, keluarga yang lain yang dekat itu harus nebus. Seperti siapa? Seperti Naomi. Naomi habis-habisan. Tapi ada keluarga yang bernama Boas menebus. Kita punya penebus dan dia mau menjadi keluarga kita. Siapa namanya? Yesus. Yesus mau jadi keluarga Anda. Dia mau terikat sebagai keluarga. Karena itu kita ini keluarga Allah. Dahsyat. Kita mesti bersyukur. Dan Ayub berkata, penebusku hidup. Artinya, dia walaupun tidak mengerti namanya Yesus, dia percaya ada penebus keluarga yang kita kenal, Yesus. Yesus akan bangkit. Penebusku hidup. Ya, dia akan bangkit. Dan betul, bukankah Yesus bangkit dari antara orang mati? Kenapa dia bangkit? Karena ada Roh Kudus dalam diri Yesus. Karena itu, kalau Yesus bangkit, kita seperti Ayub, dia berkata, penebusku hidup dan aku pun akan juga bangkit. Diri Ayub dan juga kita semua yang punya Roh Kudus. Ingat, kalau Roh Kudus ini bisa diam dalam dirimu. Satu kali, kalau engkau mati, jangan takut. Jangan takut dengan kematian. Roh Kudus nanti akan membangkitkan engkau kembali. Menghidupkan dengan tubuh yang lain. Tubuh yang hebat. Tubuh yang tidak bisa sakit lagi. Malah diberi tubuh yang mulia. Dan Ayub tahu, debat-debat nanti ujungnya ada penghakiman. Karena itu kalau saya mengalami masalah dengan teman-temanku,
Kadang-kadang saya berkata, Tuhan, kapan Tuhan datang? Hakimilah kami. Saya tidak mau balas, tapi Tuhan, aku serahkan. Engkau hakim. Dan Engkau nanti yang menentukan itu yang paling baik. Dan Ayub berkata, aku tahu dia, penebusku ini akan memihak padaku. Dan aku rindu itu. Rindu untuk penebus memihak padaku. Apakah ini menjadi kerinduan saudara? Satu kali Yesus memihak pada Anda. Dan Yesus akan berkata dalam penghakiman, you are right. Kamu benar. Kamu benar, aku benarkan. Kamu tidak akan aku hukum. Nah ingat, kebangkitan tubuh itu hanya mungkin kalau satu hal seperti ini. Mari kita perhatikan ayat ini. Kita bacakan bersama. Roma 8 ayat 11. 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Siapa yang membangkitkan saudara nanti kalau mati? Rohnya. Rohnya yang diam. Ingat ya, diam ya. Nggak berkunjung, tapi diam. Roh Kudus ini bisa berkunjung. Menyatakan, menginsafkan kita. Tapi belum tentu Roh Kudus mau diam dalam dirimu. Kalau hidupmu tidak mau kudus. Hanya orang yang mau hidup kudus. Dan satu hal yang paling penting. Dalam Efesus katakan, saudaraku, supaya kamu jangan memahitkan hati Tuhan. Kamu jangan membuat Tuhan itu pahit. Kalau kamu hatimu pahit, Tuhan tidak mau diam. Ingat, karena itu jangan sampai ada seorang pun di sini yang hatinya pahit kepada orang, kepada ini. Hatimu masih pahit. Kalau hatimu pahit, masa Tuhan mau diam dalam hati yang pahit? No. Kalau engkau mempunyai kebencian dengan orang, ampunilah, selesaikan. Entah apa saja. Engkau berkata, Tuhan, aku tidak mau benci. Aku mau mengasihi. Karena Tuhan tidak mau diam dalam hati yang pahit. Karena itu dalam surat Efesus pasal 4, segala kepahitan kamu harus buang. Itu perkataan tentang Roh Kudus. Nanti sudah baca Efesus 4 ayat 32. Segala kepahitan harus kita buang. Karena itu hari ini mengakhiri, engkau mau berkata, Tuhan, saya mau berjanji, aku tidak mau lagi pahit hati kepada mertuaku, kepada menantu, kepada orang yang melukai hatiku, kepada orang yang mungkin melakukan yang buruk masa lalu. Aku mau selesaikan, aku gak mau pahit. Aku mau supaya rohmu diam dalam diriku. Supaya aku bisa mengalami kebangkitan yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin.